Selamat malam. Selamat malam Bapak Ibu, para suster yang terkasih. Saya menawarkan tema renungan pada malam ini. Kelanjutan dari yang saya pernah beri di bulan Mei kalau tidak salah. Waktu itu tentang ambil bagian dalam kematian Yesus, dan saya teruskan dengan tema ambil bagian dalam penderitaan. Dua tema ini saling berkaitan, dan mari kita coba lihat dari bacaan Ibrani ya. Saya sharing screen dulu. Saya mengajak untuk Bapak Ibu mengambil kitab Ibrani bab 4 ya. 14 sampai 16 dan 5, 7 sampai 9. Di sini ada dua hal yang ditawarkan di dalam kitab Ibrani ini. Yang pertama, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat penderitaan di sini adalah penderitaan Kristus dalam arti ini adalah suatu bentuk kemerdekaan batin. Mungkin kita kerap membayangkan penderitaan itu sesuatu yang membuat kita terpenjara. Penderitaan selalu kita ingin jadikan sebagai seolah-olah alasan untuk marah pada Tuhan. Atau juga bisa jadi membuat kita tidak lagi punya harapan. Mengapa saya harus menderita? Sementara ada banyak hal yang masih dapat saya lakukan. Mengapa ini terjadi pada diri saya? Seolah-olah kita menjadi orang yang satu-satunya tidak diberkati Tuhan. Itu perasaan orang yang menderita pada umumnya. Ketika melihat penderitaan sebagai sesuatu yang negatif, sesuatu yang sifatnya harusnya manusia tidak boleh menderita. Ya. Dan kalau kita lihat cara berpikir dunia, masyarakat dunia pada umumnya, seluruh tatanan baik apapun yang ada dalam dunia itu adalah semakin mengurangi atau sebisa mungkin mengenolkan penderitaan, semakin membuat manusia dibebaskan, seolah-olah dibebaskan dari apa yang namanya penderitaan. Tapi di sini dalam kitab Ibrani, jelas sekali, ia belajar menjadi taat. Dan di sini penderitaan adalah jalan bagaimana Tuhan Yesus menjadi taat kepada Allah Bapa. Dan yang paling buat kita sungguh menjadi kekuatan bagaimana memahami penderitaan Yesus adalah ia sudah tahu bahwa jalan salib adalah jalan yang harus dia lalui. Di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa 3 kali, itu ada tahapan yang ada di dalam doanya tentang dari manusia menjadi manusia yang taat. Di bagian pertama, ketika Yesus berdoa dengan mengeluarkan peluh, ya, peluh yang berupa darah, keringat yang berupa darah itu, digambarkan Yesus sungguh mohon kepada Allah Bapa, bila ini kehendak Allah Bapa, ambillah cawan ini daripadaku. Dan itulah manusia. Setiap manusia itu selalu tidak kuat atau sungguh-sungguh ada di dalam titik yang terlemah ketika ada dalam penderitaan. Di sini penderitaan bukan dalam arti konsep ya. Penderitaan bukan dalam arti bayangan atau sesuatu yang kita mau mengelakkan, tidak. Tapi penderitaan as is sebagaimana adanya ketika seorang ada di dalam penderitaan itu pasti siapapun tidak kuat ya. Dan disitulah doa pertama Yesus di Getsemani. Ia berdoa, bila ini kehendak Bapa,
ambillah cawan ini daripadaku. Dan doa yang ketiga membawa Yesus kepada suatu kesadaran. Doa yang kedua maksud saya. Pada saat doa pertama dia mengatakan kepada para murid, berjaga-jagalah dan tinggallah bersama aku. Tapi dalam doa yang kedua, Yesus mengalami yang namanya kekuatan batin. Karena ia melihat penderitaan ini adalah jalan. Penderitaan bukanlah sebagai penderitaan semata-mata, tetapi ini adalah jalan ia taat kepada kehendak Bapa. Maka di situ setelah dia berdoa yang kedua kalinya, dia mengatakan kepada para murid, tidurlah. Dan disitulah kekuatan batin Yesus sudah mulai terjadi ketika ia mengatakan, tidurlah. Ia siap dan dengan ketaatan itu dia menghadapi penderitaan itu sebagai jalan. Karena ia melihat ia menderita bukan untuk penderitaan, tetapi ia mengambil jalan yang berupa penderitaan itu sebagai jalan yang mencapai kepada kepenuhan kehendak Bapa. Dan ketika dia berdoa yang ketiga selesai, dia mengatakan kepada para murid, pada Simon Yohanes, waktunya sudah tiba. Dan inilah jalan yang akhirnya dikehendaki Allah Bapa menjadi jalan yang membawa keselamatan kepada semua orang. Dan ini dalam kitab Ibrani dikatakan, ini menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saya ulang kembali, dalam judul ini saya tulis, penderitaan Kristus adalah suatu bentuk kemerdekaan batin yang ia alami dan ia terima sebagai rahmat lewat kesetiaan dan ketaatan untuk melaksanakan kehendak Bapa. Baik Bapak Ibu, kita melihat kembali sebentar ya. Bagaimana Tuhan Yesus melalui penderitaan yang akhirnya dia pilih dalam kemerdekaan batinnya lewat kesetiaan dan ketaatan sebagai jalan menjalankan kehendak Bapa. Kalau kita merenungkan pengalaman kita masing-masing, saya yakin semua yang hadir di sini tidak ada seorang pun yang tidak pernah menderita. Mungkin levelnya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kita lihat dari pengalaman penderitaan kita, ada penderitaan yang kerap disamakan dengan yang namanya sengsara. Banyak orang yang membuat orang lain sengsara. Kalau kita melihat kenyataan sosial yang terjadi, kalau saya mendengar dan membaca berita entah lewat berita yang sekarang ini sudah koran itu kan sudah tidak ada di meja saya, yang ada adalah koran elektronik ya, semua sudah lewat e-book atau apapun namanya ya, Kompas pun juga. Kalau membaca berita-berita di mana ada orang anak membunuh orang tuanya, lalu ada kebalikannya juga sama, dan atau juga yang benar-benar karena kejahatan dalam arti itu kan adalah sesuatu yang membuat orang lain sengsara ini Bapak Ibu ya. Itu bukanlah penderitaan. Orang lain yang berbuat kejahatan dan menimbulkan sengsara itu adalah dosa, ya, kekuatan dosa dan kuasa dosa. Tetapi kita yang berhadapan dengan kuasa dosa itu mengalami dampaknya. Ya, kalau kita lihat sekarang bagaimana Ukraina menjadi tempat di mana banyak orang menderita karena dibuat sengsara oleh kebijakan-kebijakan politik dan kebijakan-kebijakan pimpinan yang memang akhirnya memperjuangkan kepentingan masing-masing.
2 minggu lalu kami para Romo di KAJ berkumpul di Pastores di Uskupan. Lalu kami mendapatkan masukan dari Yayasan Talitakum, yaitu yayasan yang memang berjuang, itu yayasan internasional. Banyak para suster biara-biarawati juga di sana secara internasional. Berusaha dengan segenap cara untuk melepaskan banyak korban penjualan manusia, ya. Apa namanya? Saya lupa istilahnya itu. TPPO, Romo. PPO, ya. Jadi bagaimana sindikat itu secara internasional sungguh dengan rapi dan sangat jahat, ya, menipu dan membuat orang sungguh menderita. Mereka berbuat kejahatan dan menimbulkan sengsara, tetapi mereka yang masuk dalam situasi itu tidak dapat keluar kalau tidak ada yang membantu, karena itu sindikat yang sangat internasional. Dan dalam presentasi waktu itu ada seorang yang jadi penyitas yang dibantu oleh Yayasan Talitakum. Mendengar itu semua kami, ya, baik kardinal maupun semua yang mendengar itu benar-benar merasakan ini adalah sesuatu yang sangat besar yang harus dilakukan oleh gereja, yaitu bagaimana sungguh membuat suatu kesadaran secara bersama mencegah terjadinya seperti itu. Yang disampaikan adalah sangat mengerikan. Mereka dipaksa bekerja dengan scamming dan lain-lain, bahkan bekerja 18 jam sehari, kalau tidak bisa mengerjakan dipukuli, bahkan juga disekap dan lain-lainnya. Dan ketika sudah tidak digunakan lagi, mereka dijadikan organnya dijual. Ini mengerikan. Ini adalah kesengsaraan yang diakibatkan oleh kejahatan. Dan mereka menderita. Nah, bagaimana di dalam konteks itu penderitaan mereka dapat kita pahami secara kita sebagai orang beriman. Dan bagaimana mereka dapat berjuang untuk keluar dari sana. Itulah yang juga menjadi penderitaan kita semua. Dan kita sebagai seorang yang mendengar dan juga orang yang mengetahui sekarang, diminta oleh mereka secara tidak langsung untuk berbuat sesuatu. Maka kemarin Yayasan Talitakum meminta para Romo di Keuskupan Agung Jakarta untuk bersama-sama mengikut pelatihan bagaimana membantu orang-orang muda, bahkan siapapun, karena kebanyakan di usia-usia di bawah 20 tahunan. Apa yang mau saya katakan di sini adalah bagaimana kita sebagai orang beriman dan mereka juga sebagai orang beriman berjuang untuk memperjuangkan hidup mereka di tengah penderitaan yang diakibatkan oleh kesengsaraan, oleh kejahatan. Nah, saya mau mencoba mengambil kasus ini dalam konteks mencoba memahami bagaimana menjadi taat sebagai orang beriman dalam penderitaan yang sedang dihadapi, meskipun itu akibat dari kesengsaraan yang dibuat oleh orang lain melalui kejahatan seperti itu. Nah, saya mau mencoba mengangkatnya di dalam slide berikutnya. Kalau kita melihat Bapak Ibu bagaimana Yesus yang menjadi pokok keselamatan dan menjadi harapan bagi semua orang yang taat kepadanya itu sungguh memberikan kekuatan kepada siapapun yang menderita, baik entah karena sakit atau karena kejahatan dunia atau karena apapun, karena iman itu membuat orang terus mempunyai kekuatan untuk berjuang dan mempunyai harapan. Apa yang membuat orang terus berjuang mempunyai harapan? Karena orang tahu bahwa kita diciptakan selalu mengarah kepada Tuhan. Dan itu yang membuat kita terus berjuang. Mengarah kepada Tuhan membuat kita tidak berhenti. Mengarah kepada Tuhan membuat kita menjadi kreatif, mencari jalan bagaimana aku melewati penderitaan ini sebagai jalan untuk terus berkembang dan hidup. Ya. Maka di sini salah satu hal yang perlu diketahui bahwa manusia itu diciptakan untuk terus memuji dan menghormati Tuhan. Dan dengan itu menyelamatkan jiwa. Saya mau mengangkat di sini tema bagaimana
penderitaan sebagai jalan kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat konkret di dalam hidup kita. Dalam konteks tadi, mereka yang terperangkap dalam konteks sindikat perdagangan manusia tadi ya. Tentu ada di sana banyak kelemahan-kelemahan manusia juga. Bagaimana mereka sampai jatuh ya, sampai jatuh pada sindikat itu. Tentu ada kelemahan manusia dalam arti apa? Ada iming-iming, mendapat pekerjaan, mendapat gaji, dan mendapatkan semuanya. Jadi di sini kekosongan manusia dan keinginan yang tak pernah akan berhenti dari manusia digunakan oleh kejahatan itu, sehingga orang tidak lagi melihat apa yang menjadi tujuan hidupnya. Bahwa betul bahwa orang menderita karena situasi pandemik dan situasi pekerjaan, tetapi ada banyak hal yang irasional yang perlu kita kritisi ketika kita mempunyai kejelasan dalam hidup kita. Ketika orang tahu ada sesuatu yang tidak masuk akal dan sangat duniawi sekali, maka di situ ketika orang punya tujuan yang jelas kepada Tuhan, dia akan mengambil sikap yang jelas terhadap hal yang sangat menggoda manusia. Untuk itu, saya mau mencoba menjelaskannya lewat video ini. Saya sudah menyiapkan videonya. Mari kita lihat di sini, Bapak Ibu. Apa yang menjadi manusia tidak dapat melihat penderitaan sebagai jalan, tapi malah membuat manusia terperangkap di dalam kesengsaraan yang dibuat oleh berbagai macam kejahatan. Salah satunya Ibu Teresa melukiskan bagaimana masyarakat modern itu sungguh mengalami yang namanya kemiskinan di dalam hati. Dan kemiskinan dalam hati ini membuat manusia tidak melihat bagaimana hidup ini sesungguhnya adalah sesuatu yang terlalu mengarah kepada Tuhan di dalam segala bentuk hidup yang ada. Mari kita lihat. They don't need to know me and to know my background. I am what I am in the eyes of God. But it's very important for people to know the poor. Material poverty, you can always satisfy with material. The unwanted, the unloved, the uncared, the forgotten, the lonely. This is much greater poverty. Today, Passion of Christ is relived in each one of us in a different way. The loneliness of Jesus, the pain and the suffering of Jesus in Gethsemane that caused perspiration of blood, I think that was much greater than even the crucifixion itself. Crucifixion was temporary on the flesh, but the agony of the loneliness, or the agony of being rejected, being left alone, caused that perspiration of blood. And I think today we see that loneliness being relieved in many, many rich countries where people are going through a torture of being unwanted, rejected. And I think that is the greatest suffering and the greatest poverty today. But I think that the simplest way to show God's love and that God loves us is what Jesus came to teach us, is that love for one another. Saya berhenti dulu di sini, Bapak Ibu. Ibu Teresa menunjukkan betul bagaimana ketika manusia menolak yang namanya penderitaan, entah itu pengalaman kesepian karena entah sakit, entah karena pandemik, kesulitan ekonomi, apapun namanya, pengalaman ketidakberdayaan, semakin orang menolak pengalaman-pengalaman itu sebagai pengalaman, menganggapnya sebagai pengalaman negatif, itu menambah penderitaan Yesus di kayu salib. Dan penderitaan Yesus di kayu salib itu adalah penderitaan yang terus-menerus terjadi sampai hari ini karena orang menolak Allah karena itu. Orang menolak Allah karena itu,
Akibatnya orang mengambil banyak jalan yang sesungguhnya makin menambah penderitaan Yesus. Ketika manusia melihat bahwa dia adalah satu-satunya orang yang tidak lagi menerima kebahagiaan di dalam hidupnya, itulah yang paling terdalam ketika manusia semakin menjauhi Allah. Semakin orang menjauhi Allah, semakin orang melihat semua penderitaan itu harus ditolak. Nah, kerap cara berpikir seperti ini, kerap cara melihat seperti inilah yang membuat orang justru jatuh dalam kesengsaraan yang dibuat oleh dunia yang kejam sekali. Dunia yang penuh dengan segala macam cara keserakahan dan juga cara-cara jahat itu sengaja semakin menasuk ke dalam penolakan-penolakan penderitaan yang dilakukan oleh manusia-manusia yang semakin menjauh dari Tuhan. Ibu Teresa menunjukkan di sini bagaimana kejelasan tentang kekudusan, yaitu suatu pengalaman yang terus mencari Allah, adalah jalan yang membuat manusia menerima penderitaan sebagai suatu jalan kepada Tuhan. Saya sedikit sharing ya Bapak Ibu ya. Saya ini kan sekarang bertugas dengan mendampingi anak-anak mahasiswa ya. Lalu kami di sini mencoba membuat gerakan yang namanya gerakan Amankan Generasi Muda. Lalu kami membuat gerakan Amankan dengan singkatan Aksi Mahasiswa Asah Nurani Keluarga Anak Nusantara, Amankan Generasi Muda. Awal dari gerakan ini sejak Februari lalu kami mulai adalah suatu keprihatinan bagaimana banyak anak-anak mahasiswa yang kesulitan di dalam hidup harian mereka. Karena kiriman uang mepet, atau karena mereka juga harus bekerja untuk keluarganya, atau bahkan juga karena bayaran kos yang naik. Mereka kadang-kadang hanya makan seminggu 4 atau 5 kali. Dan itu pun mereka cukup-cukupkan ya. Setelah saya mencoba melihat ini, lalu saya mengajak anak-anak untuk yang tidak ada masalah tentang makan, mari kita buat gerakan. Gerakannya adalah kami menjual Rp5.000 setiap hari, Senin sampai Sabtu, dan itu untuk teman-teman yang memang kesulitan. Nah, bagi mereka yang biasanya makan satu hari 13.000 gitu ya, mereka bisa beli 5.000, lalu mereka beli satu lagi untuk temannya. Dan gerakan ini sedang terjadi di antara mahasiswa. Saya menangani 14 kampus, yang terbesar adalah UI, dan di antara fakultas pun juga ada banyak anak-anak yang kesulitan juga. Meskipun mereka masih dapat hidup, tapi dengan segala macam kesulitannya. Dalam 4 bulan ini, sejak Februari, saya melihat tingkat kepedulian satu sama lain makin kelihatan. Ada yang mereka beli 2, beli 3, saya tanya, kamu untuk siapa? Untuk teman saya Romo, yang Muslim. Ada juga yang rutin ya, mereka beli bareng-bareng lalu mereka bagi-bagian ke teman-teman mereka. Saya tidak tahu kemana saja mereka membagikan, tapi berbagi dalam penderitaan teman-teman yang kesulitan makanan dengan cara mereka bersama-sama berjalan dalam lewat nasi bungkus itu menjadi cara bagaimana mereka kreatif ya. Dan dampaknya saya lihat besar sekali, yaitu dalam Rabu Abu kemarin. Kami biasanya setiap minggu jam 9 ada misa. Rabu Abu kemarin itu kami coba misa 2 kali, pagi dan sore. Ternyata banyak yang datang. Dan ada Rabu pagi dan Rabu sore, Rabu sekitar 200-an, sore sekitar 300-an. Dan ternyata saya nggak menyangka, biasanya kalau kolekte misa minggu itu mahasiswa ya Bapak Ibu ya Pak Saudara ya. Saya biasanya melihat, kalau itu 300.000, biasanya angka 2.000-nya banyak. Saya senang kalau angka 2.000-nya banyak, kan apa? Mereka 150 anak berarti sudah ada di sini ya. Nah, pada waktu misa Rabu Abu itu ternyata mereka di atas 6 juta. Dan itu angka yang sungguh-sungguh buat saya kaget. Karena apa? Mereka mau berbagi untuk kegiatan-kegiatan di Wisma untuk nasi bungkus itu. Nah, ini salah satu yang saya melihat bagaimana mengarah kepada Tuhan itu menjadikan orang kreatif. Orang yang semakin merayakan imannya dengan cara apapun, mau berbagi
Dan inilah yang saya sebut ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Saya berkali-kali menawarkan video ini kepada anak-anak dalam berbagai macam kesempatan, retret atau misa. Dan ternyata dengan cara begini anak-anak muda semakin menemukan mengurangi penderitaan Yesus adalah suatu kemerdekaan batin, orang menjadi kreatif. Dan menjadi kreatif itu akhirnya peduli kepada banyak orang yang menderita. Kalau kita melihat di sini bagaimana kesetiaan dan ketaatan adalah juga hal yang membawa orang semakin datang pada Tuhan, kita melihat di sini bagaimana penderitaan itu juga membuat kita mau untuk setia dan taat. Kebanyakan memang tidak kekurangan makanan anak-anak mahasiswa. Tetapi dengan mereka tahu bahwa ada teman-teman yang menderita, mereka mengalami bahwa penderitaan teman-teman pun juga menjadi bagian dari mereka. Jadi merasakan penderitaan yang lain dan mau mengurangi penderitaan yang lain, saya menemukan ini juga jalan bagaimana mereka mengurangi penderitaan Tuhan. Kalau kita kembali kepada tema tadi, bagaimana penderitaan adalah bentuk kemerdekaan batin Tuhan Yesus untuk melaksanakan kehendak Bapa. Tadi dalam film Ibu Teresa ditunjukkan semakin orang mengarah kepada Allah, semakin orang terbuka untuk mencintai semakin banyak orang. Dan bahkan semakin orang keluar dari yang namanya diri dan semakin melihat banyak orang sebagai jalan untuk mengalami Allah, berjumpaan dengan banyak orang. Dalam kisah penyitas yang kami dengarkan pada saat pertemuan pastores di KAJ, dia bercerita demikian. Dia itu pengalaman internasional, sering keluar negeri. Dan dia mempunyai jabatan manajer juga. Dan dia mengalami situasi yang tidak mudah saat pandemi. Dia seorang ibu dan ibu keluarga juga. Dan pada saat itu dia mengatakan, ke situasi pandemi membuat saya hanya berpikir bagaimana mendapatkan penghasilan yang cukup untuk keluarga. Tidak berpikir lebih dalam tentang apa yang ada di balik itu semua. Dan yang paling membuat kami kaget juga adalah yang menawarkan itu adalah temannya yang juga Katolik. Dan yang sudah menjadi bagian dari jejaring itu. Jadi di sini Bapak Ibu, para saudara kita melihat, ketika seorang semakin tertutup di dalam melihat segala hal dengan hanya batas pemikiran manusiawi semata-mata, akhirnya keputusan-keputusan batinnya menjadi tidak bebas. Dia menyadari ada banyak ketidakbebasan dalam batinnya karena ada kebutuhan keuangan yang luar biasa. Dan dia tidak melihat risiko-risiko yang dibalik itu semua. Dia tidak sadar sampai dia masuk ke dunia di mana dia tidak dapat keluar lagi dengan dirinya sendiri. Jadi ketika dia dibawa, dia melewati Filipina dengan VIP dan semuanya, dan masuk dalam situasi yang mewah. Dan ketika dia masuk ke dalam ruangan di mana semuanya adalah orang-orang yang menjadi korban TPPO, apa yang terjadi? Dia baru sadar bahwa dia masuk dalam perangkap. Nah, saya mau mencoba melihat di sini dalam tema kemerdekaan batin, Bapak Ibu. Kemerdekaan batin adalah sesuatu keberanian seseorang untuk mengatakan, saya tidak mengambil ini hanya tentang apa yang saya khawatirkan, tetapi saya memutuskan untuk kepentingan Tuhan. Dan kepentingan Tuhan itu secara konkret adalah apa? Yaitu kedamaian. Ketika seseorang memutuskan dalam kedamaian dan kejelasan batin, itulah yang membawa orang kepada ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Konkretnya demikian. Mari kita lihat pengalaman kita masing-masing. Ketika aku mau mengambil jalan
penderitaan ini sebagai jalan yang membawa aku semakin kepada Tuhan, maka aku jalankan dengan kesetiaan. Saya masih ingat setahun lalu, saya diutus di sini, di konteks mahasiswa, saya tidak tahu bagaimana menjalankan Wisma ini. Ya. Kami sangat terbatas ya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya Bapak Ibu, semua perutusan kita itu mesti sudah ada rahmat yang tersedia yang diberikan Tuhan. Waktu saya datang saya tidak tahu apa-apa. Tetapi saya tahu bahwa saya diutus oleh pimpinan dan juga oleh kardinal untuk mendampingi orang muda. Kiranya ada banyak rahmat yang Tuhan tawarkan. Meskipun di awalnya penuh dengan penderitaan. Karena harus babati alas, ya, harus nyapu, harus sana-sini. Saya 2 bulan, 3 bulan pertama tuh tugas saya adalah jadi tukang kebun. Ya. Saya beresi taman dan semuanya. Ternyata dengan cara itu, pelan-pelan banyak dosen dan umat sangat tertarik untuk datang bantu bersih-bersih. Bayangan saya hanya sederhana. Saya 3 bulan tidak ada hal yang harus saya lakukan di luar, maka tugas saya ya sudah menjalankan ini. Syukur alhamdulillah, saya tidak pernah mengeluh untuk nyapu-nyapu. Syukur alhamdulillah, bahwa rahmat imamat saya pun juga menguatkan saya untuk bersihkan kolam. Dan syukur alhamdulillah, bahwa ini adalah jalan yang membawa akhirnya banyak orang juga terlibat. Gambar di belakang saya adalah Wisma SY yang sekarang. Dan itu dulu adalah tumpukan sampah dan besi-besi, Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, maksud Tuhan ngirim saya ke sini, kasih dana toh ya Tuhan. Gimana caranya membereskan semua ini? Ya sambil berdoa, ya sambil cerita, ya sambil kerja. Dan ternyata dalam perjalanan, saya melihat banyak besi-besi tua. Saya melihat banyak hal yang memang saya bisa jadikan uang. Akhirnya setelah saya kumpulkan semua genset tua, perontokan besi-besi semua, dan akhirnya dapat 1 ton 780.000 kilo. Dan itu cukup untuk membereskan taman-taman yang terbengkalai. Akhirnya dengan angka 12 juta yang saya dapat dari semua itu, jadilah seperti di belakang saya ini. Yang mau saya katakan demikian Bapak Ibu. Itu adalah penderitaan. Tetapi itu adalah jalan perutusan yang saya amini. Tuhan mengutus saya untuk berpikir bagaimana tempat ini menjadi tempat yang dapat didatangi oleh orang-orang muda. Mungkin saya sebagai manusia di satu titik pernah marah-marah pada Tuhan ya. Kenapa saya cuma dikasih rongsokan seperti ini? Tapi setelah kita olah terus, kita amini terus dalam doa, dan saya menemukan bahwa menjadi orang beriman itu adalah orang yang merdeka batinnya. Dan semakin merdeka batinnya, orang semakin kreatif. Karena apa? Tuhanlah yang menyelesaikan, bukan kita. Maka tugas saya hanya berpikir, besi rongsokan jadi apa? Dan ketika saya timbang, dapat sekian ton dan sekian ribu kilo, dan dikali-kali 5.500 waktu itu, ternyata dapat angka yang lumayan untuk menjadi modal membersihkan taman. Nah, setelah membersihkan taman, saya kirim foto-foto kepada para dosen yang kepada umat dan semuanya. Romo, saya mau ikut dong. Boleh enggak, Romo? Silahkan. Ternyata Bapak Ibu, dari situ terkumpullah banyak dana yang dibantu oleh para dosen yang ingin memang anak-anak muda berkembang di sini. Nah, inilah yang saya maksudkan dengan ambil bagian dalam penderitaan Tuhan itu adalah suatu pilihan-pilihan yang berangkat dari suatu kemerdekaan batin, dan itu adalah buah dari relasi kita untuk terus mengurangi dahaga penderitaan Yesus di kayu salib. Berkat dengan semua yang sekarang ada di Wisma ini, setiap hari anak-anak mahasiswa datang. Mereka bertemu, ada yang pacaran, ada yang dapat teman, ada yang... Dan ternyata Bapak Ibu, dengan cara itu, stres-stres mereka pun juga berkurang. Beberapa datang dan konsultasi. Dan ternyata banyak anak mahasiswa kita itu yang banyak mengalami yang namanya percobaan bunuh diri. Mereka masih di usia-usia SMA dan usia 21 itu, saya lihat sudah banyak mengalami beban yang sangat besar. Dan akhirnya mereka mau cerita. Dan mereka datang ke Wisma dan cerita. Dan memang
ada banyak tangannya yang sudah pernah melakukan dengan silet dan semuanya. Ini realitas bahwa ada banyak situasi yang membuat manusia menolak penderitaan, malah akibatnya menjadi sengsara. Masuk di dalam konteks dunia yang membuat mereka menjauh dari Tuhan. Maka kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi merdeka secara batin dan terus merayakan iman kita dan menjadi kreatif. Dan itulah yang Tuhan mau kita selalu ada di sana. Setia dan taat untuk selalu mengarah kepada Tuhan lewat kemerdekaan batin kita. Saya lanjutkan videonya yang tadi. Bagaimana dengan Ibu Teresa yang selalu mengajak semua untuk hidup di dalam kekudusan. Mari kita lihat kelanjutannya. God speaks in the silence of the heart, and we listen. And then we speak to God from the fullness of our heart. First we listen, God speaks, and then we speak and God listens. And that connection is prayer, is oneness with God. A soul of prayer, fruit of prayer, is deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. That's why we need to pray to have a clean heart. And if we have a clean heart, we can see God. And if we see God, naturally we begin to love one another. That means we see and we look, and then we give our hands to serve and our hearts to love. And that's the beginning of holiness. Penderitaan akhirnya membantu kita untuk selalu mengarah kepada Yesus. Dengan kita menerima penderitaan yang kita alami dalam arti yang luas ya Bapak Ibu ya. Di sini penderitaan adalah bahwa setiap orang diundang untuk berjuang lewat apa yang dihadapinya untuk mengarah kepada Tuhan. Dengan cara itu setiap orang juga ambil bagian mengurangi penderitaan Yesus. Dengan melihat penderitaan Yesus, kita membawa penderitaan kita sebagai jalan untuk mengurangi penderitaan Tuhan. Dan apa buahnya? Kita mengalami hidup dalam kekudusan. Ketika kita membawa penderitaan kita sebagai perutusan yang mengarah kepada Tuhan, maka yang tadi Ibu Teresa katakan, kita mengalami yang namanya buah dari penderitaan adalah damai. Ketika itu kita alami dalam kesetiaan dan ketaatan diserahkan kepada Tuhan. Saya mau mencoba melihatnya di dalam konteks lebih luas ya, Bapak Ibu. Mari kita lihat PowerPoint lagi. Bentar, ini balik lagi. Salah satu hal yang selalu saya syukuri dari Ibu Teresa, kebetulan saya juga sekarang banyak mendampingi kerabat kerja Ibu Teresa setiap hari Jumat ya. Ibu Teresa punya banyak kata-kata yang indah ya. Dan saya kagum dengan kata-kata yang muncul dari penghayatan hidupnya dan hidup konkretnya, memuaskan dahaga Yesus. Salah satunya adalah ini. Saya adalah pensil kecil di tangan Tuhan. Dia yang berpikir, dia yang menulis, dia melakukan segalanya, dan terkadang itu sangat sulit karena itu adalah pensil yang patah dan dia harus mengasahnya sedikit lagi. Saya mencoba menempatkan penderitaan itu adalah seperti kalau kita di pensil kita nggak lancip ya, nggak bisa untuk nulis ya. Tuhan nggak bisa nulis sesuatu dalam melalui kita, maka Tuhan harus menyerutnya ya. Dan itu adalah bagian yang tidak enak. Ya. Ketika kita harus diserut supaya Tuhan bisa pakai. Ketika saya harus diserut,
mungkin serutannya lebih banyak ya. Dan itu yang membuat kita menderita. Tetapi ketika penderitaan itu adalah suatu bagian di mana Tuhan mendidik kita, menuntun kita, agar kita dapat dipakainya lewat penderitaan itu, maka pada akhirnya kita akan merasakan kita adalah pensil di tangan Tuhan. Ada kalanya pensil itu tinggal dipakai Tuhan ketika kita tidak merasakan ada kesulitan. Tapi ketika kita merasakan kesulitan, kita merasakan bahwa Tuhan benar-benar sedang pakai kita. Dalam arti tertentu, lewat cara yang tidak mudah ini, Tuhan tetap memakai kita. Dengan kata lain, entah sehat atau sakit, kita adalah pensil di tangan Tuhan. Entah kita itu dalam keadaan senang atau duka, kita pun tetap pensil di tangan Tuhan. Ada cerita yang kita dipakai oleh Tuhan untuk menceritakan sesuatu ketika kita sehat. Juga ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada banyak orang ketika kita sakit. Dengan demikian, seluruh hidup kita adalah suatu wahana yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesannya. Dan inilah yang saya pahami sebagai semua bagian dari kehidupan kita ketika terarah pada Tuhan, sudah pasti itu akan menjadi ceritanya Tuhan. Saya senang dengan ungkapan demikian. My history, your history, our history adalah history. Jadi cerita saya, cerita Anda, cerita kita semua yang selalu melihat dan mengarah kepada Tuhan, itu adalah ceritanya Tuhan. Dan inilah yang Tuhan juga sudah torehkan ya di dalam sejarah hidupnya. Lewat jalan salib, Ia menunjukkan ketaatan dan kesetiaannya untuk menjadi orang pertama yang membawa kita semua kepada keselamatan. Manusia pertama. Dan manusia itu adalah Tuhan yang terus menorehkan semua ceritanya lewat cerita-cerita manusia-manusia lain tentang rencana keselamatannya. Maka ini adalah kutipan dari artikel yang saya kirimkan, Bapak Ibu. Saya mengirimkan 2 artikel tadi, silakan dibaca. Saya hanya mengutip dari sini. Kematian Yesus mengingatkan akan pengorbanan pada hari Yom Kippur, yaitu waktu ini ya Sabat ya. Lalu misteri Sabtu Suci mencerminkan syawat Musa di Sinai. Dan kebangkitan Yesus mewujud nyatakan sebuah perjanjian yang diperbarui sekali lagi, yang merupakan sebuah pernyataan tentang keabadian kasih Allah yang tak berkesudahan, baik bagi orang Yahudi maupun bagi orang bukan Yahudi. Dan ini digambarkan bahwa lewat jalan salib itu, Yesus telah mengalahkan maut. Dan di sini jelas sekali, Yesus tidak meniadakan kematian, tetapi Yesus lewat kematiannya mengalahkan kuasa maut. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita melalui semua penderitaan. Kita mati bersama Yesus. Kita mati bersama Dia yang disalib telah menyerahkan nyawanya. Maka kematian semua orang beriman menjadi sesuatu yang membuat kita semua semakin terus berusaha sampai pada jalan di saat kematian kita berbuat banyak untuk Tuhan. Maka kematian bukan dilihat lagi sebagai akhir, tapi kematian sebagai puncak dari persembahan kita lewat semua yang kita alami untuk ambil bagian dalam penderitaan Yesus. Nah, mari kita coba bersama-sama kembali kepada poin yang kita bicarakan malam ini. Ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Akhir-akhir ini kita banyak menemukan situasi yang tidak mengenakan, Bapak Ibu ya. Banyak orang Kristen dan Katolik yang kena KPK. Akhir-akhir ini kita sedih karena kita sebagai orang Kristiani merasakan bahwa hidup kita juga penuh dengan
berhadapan dengan segala macam kepentingan-kepentingan dalam konfliknya. Tetapi bagaimanapun Bapak Ibu, kiranya semuanya itu tetap dapat menjadi jalan kepada Tuhan. Kesalahan apapun, tetap kalau itu dimaknai sebagai suatu bentuk pertobatan dan mengalami Allah di dalam kepenuhannya, itu pun juga akan menjadi jalan kepada Yesus. Dengan kata lain, baik yang tadi cerita tentang penyintas yang pernah tertangkap dan akhirnya sekarang sudah bebas ya, sudah kembali ke Indonesia. Baik mereka yang tertangkap dengan segala macam kepentingannya. Bila itu sungguh dialami sebagai suatu bentuk pertobatan, maka pengalaman itu akan menjadi suatu jalan pertobatan yang membawa kita untuk masuk ke dalam perjalanan baru dalam kekudusan. Tetapi kalau itu dianggap sebagai suatu kekalahan, kebodohan manusia, kekurang pandaian kita berelok dengan segala macam cara-cara hukum, akhirnya malah menjadi jalan kesengsaraan. Maka di sini tantangannya adalah, sungguhkah aku setia dan taat selalu datang pada Yesus? Semua kesalahan adalah suatu bentuk kepentingan manusia. Tetapi ketika kesalahan itu dibawa sebagai suatu proses pertobatan, maka orang akhirnya mau menerima dan menjalankan akibat dari kesalahannya sebagai jalan yang mengarah kepada Tuhan. Menderita memang, nama baiknya tercoreng, segala macam kebodohannya diangkat dan semua. Tapi itulah jalan yang membuat kita semakin berani untuk datang pada Tuhan. Maka kata-kata Ibu Teresa, the clean heart, ya, hati yang jernih, hati yang murni adalah suatu perjuangan kita seorang manusia yang percaya pada Yesus untuk selalu kita perjuangkan setiap hari. Di tengah kesalahan kita pun, di tengah kebodohan kita pun, di segala macam hal-hal yang membuat kita, kok bisa ya begini ya? Tetapi ketika itu dialami sebagai suatu pertobatan, itulah yang membuat kita berani kembali ambil bagian, menerima resiko dan konsekuensi dari kesalahan kita sebagai jalan yang membawa kita mengurangi dahaga Yesus, mengurangi penderitaan Tuhan. Maka sebagai penutup Bapak Ibu, saya mau memutarkan video ini. Mari kita lihat, dan silakan Bapak Ibu dan para suster merenungkan. Sungguhkah aku setia membawa salib yang Tuhan berikan itu sebagai jalan aku untuk terus menunggu Dia sampai Dia datang membebaskan aku secara penuh. Mari kita lihat video ini. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat-Mu, nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Hadirat-Mu Tuhan, indah di dekat
nikmati kemurahan-Mu di setiap jejak hidupku. Kau ukir kebaikan-Mu, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Berkali-kali Kau selalu menolong di setiap kesusahanku. Berkali-kali Kau selalu setia, selalu menopang. Engkau yang setia, tiada terhitung pertolongan-Mu, tiada terukur kesetiaan-Mu. Kau setia, Kau setia dalam hidupku. Kau setia, Yesus setia dalam hidupku. Bapak Ibu, mengakhiri renungan yang saya berikan, saya hanya mau mengajak Bapak Ibu untuk menyadari kembali hidup yang kita jalani ini adalah perutusan, dan itu adalah salib yang harus kita terus perjuangkan dalam kesetiaan dan ketaatan. Dan apa yang akan menjadi buah dari semua itu? Ya Yesus sendiri. Kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan sebagai manusia, tetapi kita mendapatkan apa yang Yesus akan berikan kepada kita, yaitu hidupnya. Minggu lalu saya menghadiri melayat teman saya yang meninggal, seorang Romo Derajat dari Serikat Yesus. Dan entah kenapa pas saya di Jogja, saya bisa melayat dia. Di depan peti matinya saya mengatakan kepada dia, wah kamu sudah selesai ya Zat ya, dengan segala penderitaanmu. Dia punya banyak penyakit, tapi dia selalu mengatakan, ya sudahlah, ini penyakit yang saya bawa sebagai imam, sampai akhir saya bawa. Dan di saat-saat terakhir dia bercerita pada Romo lainnya dan mengatakan, saya berat, tampaknya kali ini saya sudah agak berat ini. Lalu Romo yang lain mengatakan, Zat, siap-siap ke rumah Tuhan ya. Ya. Dan 2 hari kemudian dia meninggal. Bapak Ibu, kesetiaan dan ketaatan kita buahnya hanya satu, yaitu melihat Tuhan dalam keagungannya. Kita mungkin berani untuk melepaskan segala yang kita peroleh di dunia ini, tetapi apa yang kita dapat hanya satu, yaitu dipeluk oleh Tuhan dalam kemurahan-Nya. Tuhan tidak akan memberikan beban lebih daripada yang dapat kita pikul, dan itu benar. Maka yang sedang kita lakukan ini adalah masih ringan gitu. Mari kita pikul dengan kesetiaan dan cinta kita pada Tuhan, karena pasti Dia akan melepaskan yang tidak mungkin kita pikul. Dan buahnya adalah kita menjadi merdeka untuk datang pada Tuhan. Banyak manusia-manusia yang tidak datang pada Tuhan karena semakin mereka meninggalkan Tuhan, semakin merasakan bahwa segalanya yang ada di sini tidak dapat ditinggalkan.
Dan itu yang membuat manusia sengsara. Tapi penderitaan kita sebagai perutusan yang Tuhan berikan, entah sebagai ibu rumah tangga, entah sebagai suster, entah sebagai imam, ketika kita sampai akhir menjaga salib itu, dan Tuhan datang, bukankah itu yang terindah? Lalu pada waktu saya melayat, saya mengatakan pada derajat, Jad, doakan saya, supaya saya tetap seperti kamu, sampai mati pakai kasula dan stola di makammu. Demikian Bapak Ibu, renungan yang saya berikan, semoga membantu. Terima kasih Pastor Robertus Bambang. Sungguh indah perenungan pada malam hari ini, di mana penderitaan Kristus adalah kemerdekaan batin. Ditambah dengan video-video yang sangat menyentuh, Pastor, yang juga menguatkan kami yang menghadapi kehidupan kita dengan salib kehidupan kita. Saya mau merangkum sedikit apa yang tadi Pastor bawa, renungan pada malam hari ini, boleh ya Pastor? Ya, penderitaan Kristus adalah suatu bentuk kemerdekaan batin yang ia terima dan alami untuk setia dan taat untuk melaksanakan kehendak Bapa. Di mana Tuhan Yesus di Taman Getsemani juga merasakan kesepian, kesendirian, yang mengatakan berjaga-jagalah dan tinggallah bersama aku. Tetapi kekuatan batin itu muncul di saat Tuhan berdoa kepada Bapa. Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini. Cawan adalah penderitaan. Penderitaan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Disinilah kekuatan batin Tuhan Yesus. Penderitaan adalah jalan untuk belajar setia dan taat, dan mengambil penderitaan sebagai jalan kepenuhan kehendak Bapa. Di sini tadi Pastor sudah mengatakan, Pastor mengambil poin, bagaimana kita menjadi taat dan setia di saat penderitaan kita diakibatkan oleh kesengsaraan disebabkan oleh orang lain. Semakin kita menjauhkan diri dari Tuhan, semakin kita berpikir, kita menolak penderitaan yang membuat manusia jatuh. Manusia diciptakan untuk memuji dan menghormati dan mengabdi kepada Tuhan. Itulah jalan menyelamatkan jiwa. Jadi mengarahkan kepada Tuhan membuat kita semakin kreatif, semakin peduli menghadapi penderitaan, menjadi bagian mengurangi penderitaan Tuhan. Kemerdekaan batin adalah keberanian seseorang untuk mengatakan, saya memutuskan ambil bagian dari penderitaan Yesus, yaitu kedamaian. Setia dan taat di dalam penderitaan. Itulah jalan kekudusan. Seperti Mother Teresa mengatakan, buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai. Seperti dari Mother Teresa, kita adalah pensil. Pensil yang untuk menyatakan pesan Tuhan di dalam penderitaan-penderitaan kita. Itu adalah pesan-pesan Tuhan, baik untuk kita maupun untuk sesama bila kita berbagi dengan sesama. Ini yang bisa saya ringkas, Pastor Robertus, untuk perenungan pada malam hari yang sungguh indah, sungguh menguatkan kita semua dalam kita memikul salib kehidupan kita. Terima kasih.